Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan saya hormati, saya banggakan. Aku bangga dengan Bapak. Luar biasa membangun yayasan sebesar ini. Pak Rektor, saya hormati, saya banggakan. Beliau sahabat saya. Beliau perintah saya ke sini. Ada Pak Wali Kota pada masanya, Pak Sofyan juga. Ini luar biasa. Delegasi, ada ketua panitia yang datang khusus ke Makassar. Bukan mengajak sebenarnya, memaksa. Harus datang. Karena dia tidak beri kesempatan saya untuk diwakili. Saya katakan nanti, iya Pak, kalau bisa Bapak, ditunggu sampai sholat maghrib, sholat asar. Ini delegasi saya bawa, ini Pak Anto, wakil Ketua Umum IKA, Pak Andi Irwan, ada Pak Dr. Eki, ini ada juga sebagian di tempat lain, tiba semua di Kalimantan Timur. Pertama saya ingin perkenalkan diri, mungkin 2 menit, 3 menit saya perkenalkan. Kami bukan siapa-siapa, kami dari desa termiskin di Sulawesi Selatan. 12 bersaudara, kami anak ketiga, yang Gubernur Sulsel anak ke-11. Tapi kami selalu berdoa, ya Allah beri kami kekuatan, laci dunia akan kubongkar. Ini fotonya di saat nih nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ini waktu di kos-kosan sama Pak. Sama-sama anak kos. Anak kos-kos, coba kasurnya jamur, penuh jamur. Bantalnya tidak punya sampul. Kami 4 tahun di sana dan lihat sumurnya, wow luar biasa, tembus dengan toilet. Nah ini pondokannya Pak Rektor, kita tetangga-tetanggaan di sana. Nah ini sumurnya. Jadi kalau mau jadi pendekar, usahakan toilet tembus dengan sumur. Nah itu Anda bisa jadi pendekar ke depan. Kenapa? Itu adalah bagaimana melatih mental, mandi dengan lumpur selama 4 tahun. Kemudian, alhamdulillah, atas kuasa Allah, bukan kuasa kami. Kami hanya ikhtiar. 7 tahun kemudian, berubah, ini kantor kami. 2024 masih ini, biayanya mungkin 200.000. Waktu itu, kami berangkat bukan dari minus, dari nol, tapi minus. Pinjam 500.000 rupiah. Kemudian, kantor ini berubah dalam 7 tahun, menjadi ini, dan ada kurang lebih 50 perusahaan sekarang. Allah, kita dalam keadaan sehat. Tapi, kita harus selalu rendah diri, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa pintar. Kalau sudah merasa hebat, pintar, itu awal dari kesombongan, dan hidayah semakin menjauh. Itulah sekilas perjalanan. Kemudian kementerian juga, kalau kami kunjungan beberapa negara, selalu kami katakan, aku mau ketemu presiden. Mungkin kami dianggap antik, unik, karena Indonesia selalu kami sejajarkan dengan negara-negara lain. Indonesia negara besar. Kami ke Argentina, ketemu dengan presidennya langsung, 4 mata. Ini, dan lihat gayanya, bukan gaya menteri. Ini, kita harus setara kalau ketemu dengan negara lain. Tapi, kalau ketemu saudaraku sendiri, apalagi Pak Rektor, aku bawahan. Aku siap diperintah. Kemudian kami ke Meksiko, juga demikian. Saya katakan, aku tinggalkan, aku pulang kalau tidak ketemu presiden. Padahal pertemuan waktu itu pertemuan Menteri Pertanian sedunia. Nah ini ada mantan Presiden Amerika dengan Presiden Meksiko. Lihat stylenya. Kita tidak tahu yang mana presiden, yang mana menteri. Begitulah, kita tidak boleh merendahkan Indonesia di mata dunia. Itulah dipakai Bung Karno dulu.
Kami ada pertemuan lagi di Jepang, di Jerman waktu itu. Nah, ini menarik, nggak apa-apa saya sampaikan untuk anak muda. Kami tidak, sekali lagi saya katakan, Indonesia, kami tidak ingin direndahkan dan harus sejajar negara-negara maju dunia. Karena kita masuk G20. Waktu itu foto bersama dengan Menteri FAO sedunia di Jerman. Indonesia paling belakang, di depan Inggris, Uzbekistan, Rusia dan seterusnya. Tingginya hampir 2 meter. Saya 171. Kan nggak kelihatan. Sama saja kalau saya foto di belakang pintu. Benar nggak? Ini mungkin saya berdosa atau gimana, tapi mungkin tidak berdosa karena atas nama negara, bukan pribadiku. Kami berdiri di depan. Ini negaranya orang, karena nama negara di bawah aku injak. Baru berdiri di paling depan. Begitu turun, singkat cerita, dubes datang. Pak Menteri, itu salah pasang. Tadi tempatnya Bapak di belakang. Saya bilang, kalau aku Menteri Luar Negeri, yang pertama saya copot kalian. Anda merendahkan Indonesia di mata dunia. Setelah pertemuan di Jepang, ada fotonya pertemuan di Jepang. Nah ini, di zoom in. Nah ini, kami Jerman di samping kiri saya, yang perempuan. Kemudian sejajar dengan negara-negara maju. Baru ini yang benar. Ini foto sudah benar ini. Waktu dia sudah bisi, awas Menteri Pertanian harus sejajar dengan Amerika, Rusia, Jerman. Itu kalau kita diplomasi dengan negara lain. Nah itu caranya demonstrasi di tingkat dunia. Aku ingat Presiden Bung Karno. Dia bisiki Presiden Kennedy. Dia bisiki yang lucu-lucu. Nanggu Kennedy. Seluruh forum mata memandang ke dia. Dia mengatakan dia yakinkan Kennedy. Padahal cerita lucu diceritakan. Begitu naik pidato, semua orang tepuk tangan gemuruh dan mengikuti apa omongan Bung Karno. Beda apa yang diomongkan dengan Presiden Amerika saat itu. Kita ini negara besar, bukan negara kecil. Apalagi UNIBA ini harus menjadi pionir ibu kota negara, harus menjadi pemimpin di sini. Jangan rendah hati, nggak boleh. Masalah energi nanti aku uraikan sampai sore. Kita sholat Jumat di belakang saja, baru saya sambung sampai pagi. Pak Rektor, siap. Kami siap diundang. Kapan saja. Yang penting waktu kami ada, sudah. Jangan mikirkan gratis. Kami ingin wakafkan diri untuk Indonesia, termasuk UNIBA. Kami tidak ingin negeri ini tertinggal. Oke? Anak-anakku sekalian, ada Katena. Mana Katena? Sorry, beginilah kalau pengangguran. Ada Katena, ada kepala, ada sepaku semua. Kepala, aku minta maaf Pak, karena beginilah kalau masyarakat biasa. Ada ikatan alumni UNIBA. Ada ikatan alumni UNIBA, anggota DPR. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai, IKN Indonesia di tangan kalian. Genggam ini IKN. Harus Anda mengambil peran di tempat ini. UNIBA harus memimpin di tempat ini. Pasti bisa, kalau mau. Tidak ada yang tidak bisa. Aku yakin bahwa saya bisa. Nah, energi, kita cerita energi. Saat ini sumber daya adalah Indonesia pemimpin energi. Energi terbarukan, Indonesia pemimpinnya. Biofuel. Nomor 1 dunia adalah sawit. Benar? Kita pemimpin dunia. Heran, minyak goreng melambung tinggi. Apa yang terjadi di negeri kita? Maaf, waktu kami menteri, aku cuma tunjuk. Minyak goreng harus turun. Turun. Cuma 2 hari, 3 hari. Tapi sekarang hebat lagi. Mungkin ada masalah yang berbeda. Ayam, aku minta setengah hari. Panggil 2 orang. Kalau nggak turun, aku yang turun. Ngerti maksudnya? Siap mengerti. Besoknya turun. Boleh buka online. Terlalu banyak mafia pangan aku beresin. Aku kirim ke penjara. Nggak ada kompromi. Dan boleh cek. Buka online. Nah, sawit kita pemimpin nomor 1 dunia. Terus kita dipermainkan waktu itu. Kami buka. Enggak, kita harus bertahan. Kita harus pengendali harga di dunia. Bilateral. Ributlah waktu itu. Kemudian nikel.
batu bara, nikel nomor 1 dunia. Sekarang ini nikel nomor 1 dunia. Lagi booming di dunia. Pengganti energi nantinya. Kemudian batu bara, Kalimantan rajanya. Ada 3. Ini bisa digunakan senjata untuk mengendalikan dunia. Saya yang pertama sawit. Sawit ini kita kuasai 50%. Di dunia bisa jadi energi, bisa jadi pangan, tergantung kita. Harga mana lebih tinggi? Lagi tinggi minyak goreng, kita alihkan minyak goreng. Lagi tinggi, kalau menjadi CPO, kita alihkan ke CPO. Begitu luar biasanya negeri yang kita cintai. Kami lihat Turki, sumber daya alamnya belum dikelola. Tapi dia bisa mensejajarkan diri dengan Amerika. Luar biasa kan, negara maju. Dia negara Islam, tapi negara maju. Kemudian, kalau sawit ini kita processing, bukan CPO, tahu apa yang terjadi? Itu bisa 10 kali lipat nilainya. Kemudian kita ke nikel. Kami tahu, nikel kita punya 52% cadangan dan terbesar dunia. Artinya apa? Kita nomor 1, kita pengendali dunia. Nikel mengandung kobalt, nantinya ke depan, semua yang kita dengan digitalisasi, literasi digital sekarang, dengan digitalisasi, revolusi industri 4.0, itu nanti nyawanya adalah dari nikel. Motor listrik, baterainya dari nikel, kobalt. Mobil listrik, dari kobalt. Sepeda listrik, dari kobalt. Mainan listrik, dari kobalt, dari nikel. Kemudian, listrik ini nantinya kecil, ditempel di rumah, tidak ada lagi PLN. Itu dari kobalt. Kami hitung kemarin, ini dari listrik, dan ini dari Indonesia. Yang sedih, kalau bahan baku ini diekspor, kemudian setelah jadi pesawat, jadi motor listrik, baru diimpor. Sedih kan? Nah, ini harus diberesin sekarang. Pak Jokowi luar biasa. Stop ekspor bahan baku. Itu luar biasa presiden kita. Kalau ada keliru, mungkin pembantunya. Jangan kita salahkan presiden kita. Beliau rendah hati. Beliau tegas. Aku tahu beliau. Kami dampingi 5 tahun, 6 tahun menemani beliau. Ini kalau bisa, ini diproduksi, Unibah yang produksi. Tapi yakin bahwa bisa produksi. Kami dulu dari kampung buat racun tikus. Karena tikus lagi merajalela. Tikus membuat nikmat. Kenapa? Waktu itu yang pertama, maaf ya, kita canda waktunya berapa sih? Berapa lama? Aku ditegur Pak Rektor kalau waktunya sudah. Enggak. Sampai kapan, Bu? Silakan. Tahu? Racun tikus dulu. Kami kuliah, miskin, tinggal di kos-kosan, jelek, kurus. Tunjukkan foto jelek saya. Jangan sekarang sudah berevolusi. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, kalau miskin, keluarga kurang, sahabat kurang, cinta kurang, semua kurang. Dulu, waktu di kos-kosan, coba, kurus, ada lagi lebih kurus. Coba yang gondrong, tunjukkan waktu KKN. Jelek. Aku jatuh cinta juga, karena saya manusia normal. Ditolak. Aku beritahu, pada saatnya Anda menyesal menolakku. Apa yang terjadi, teman anak-anakku mahasiswa? Nih gondrong, nih saya nih, jangan sampai tidak bisa ini kurus gondrong, lihat, kasihan, hidup hitam. Apa yang terjadi? Aku cerita anak muda, saya jatuh cinta, ditolak. Aku katakan, nanti kamu menyesal pada saat itu. 13 tahun kemudian, kantor sudah jadi, dilantik jadi menteri. Dilantik jadi menteri, ada pertemuan alumni. Ada 4.000 datang, dan dia hadir. Aku katakan, dari 4.000, cuma satu aku tanya. Dia hadir, ada sahabatku dulu Mas Comblang. Dia hadir, dia bilang, hadir Kak.
Terus aku datang hanya untuk dia. Untuk menyelesaikan masa lalu. Tahu, dan ini kisah nyata. Anak-anak mahasiswa, gantung cita-citamu setinggi langit. Hari ini dia tolak kamu, biarkan. Beritahu, kamu menyesal nanti. Yang cewek-cewek juga, biarkan. Beritahu, kamu menyesal nanti. Dan ini kisah nyata, setelah 13 tahun kami menteri, tahu apa? Ditelepon sama ibunya yang pertama telepon. Nak, kamu lihat nonton TV? Iya mah, aku nangis. Kenapa nak? Hampir saya mendampingi masuk istana. Singkat cerita, dia terjadi masalah. Saya tidak sebut nama. Dia terjadi masalah. Dia tinggal waktu di Bandung. Dia balik, dia mau ke Australia. Saya ketemu. Ada masalah? Kami beri bungkusan. Ini bungkusan kue. Karena transit di Bali. Begitu di Bali dia buka. Dengan ibunya yang menolak saya. Dia lirik saya waktu itu. Gini. Karena saya pakai sandal jepit kiri kanan. Warna putih, satu warna biru. Kan anak kos-kosan Pak Rektor, kita kan sama-sama. Biasa kan, masuk, diginiin, sinis. Saya urut dada, aku pulang. Saya katakan, hari ini aku kalah. Tapi insya Allah, waktu akan menjawab nanti. Setelah itu dia buka, dia tiba di Bali. Dia buka. Ibunya berteriak, kamu mencuri nak? Kok ada uang sedepok. Dari mana? Anaknya nangis. Mah, yang kau hina dulu inilah yang berikan saya. Dia ke Singapura, ke Australia, dia pulang, saya menteri, karena kalau saya kunjungan pribadi, kami buka, ajudan tidak boleh ikut. Baju dinas nggak boleh. Kami naik mobil pribadi datang, rumahnya belum berubah, tempat saya ditolak masih di situ. Saya datang, aku peluk mereka. Dia peluk saya menangis. Hati saya katakan, tangisanmu terlambat. Aku tunggu 13 tahun yang lalu. Apa hikmah di balik itu? Anak-anakku harus jadi pendekar, tidak boleh dendam, harus ikhlas. Kenapa? Kalau Anda miskin, keluarga kurang. Kalau Anda miskin, tidak ada temannya. Kalau ada miskin, angkatannya berkurang. Kalau miskin, Uniba pun bisa saja mengatakan, itu bukan alumniku. Tapi kalau berhasil, keluarga bertambah, sepupu bertambah, sahabat bertambah, yang jatuh cinta pun bertambah. Saudara kita bertambah, semua bertambah. Waktu kami menteri, angkatanku bertambah, alumni Unhas bertambah. Kalaupun tetangganya ada perguruan tinggi, nah aku alumni, aku peluk dia. Karena di depannya bupati dan gubernur. Aku tahu maksudnya, dia ingin dipromosi. Saya dipeluk, seakan kenal, padahal aku tidak kenal warga. Tapi, kalau kita diberi hidayah, jangan pernah sombong. Aku peluk seakan kenal. Pak Bupati tanya, Pak Menteri itu tadi siapa? Maaf, aku tidak kenal. Tapi itu satu usaha untuk Anda promosi. Pak Bupati promosi dia. Aku sayang mereka. Dan itu caranya, satu usaha. Kalau begitu saya promosi, Pak. Promosi dia. Dia pingin sekali kepala dinas. Jadilah dia kepala dinas. Aku kasih traktor. Berikan Bupati. Nah, hikmah di balik ini semua. Jangan dendam. Dan ingat, kalau ada menghinamu, itu guru tertinggi. Karena dia latih mentalmu menjadi mental baja. Tapi kalau ada yang memujimu, itu juga gurumu. Dua-dua guru kita. Dan yang turunkan adalah, yang gerakkan adalah Allah. Dengan malaikatnya. Jadi kalau ada hina, terima. Makin banyak menghina, berarti Anda manusia pilihan. Jangan pernah dendam. Kami dulu dihinakan, miskin, OKB, macam-macam di kampus. Aku katakan, terima kasih. Bahkan aku dibilangi orang gila waktu itu. Karena kami kerja 20 jam. Dibilangi orang gila. Akhirnya setelah 13 tahun, berdiri kantor jadi menteri. Nah,
baru seluruh yang menghinaku mengatakan ternyata kita gila. Dia yang benar di jalan yang benar. Kita merubah dari tidak ada menjadi ada. Kembali ke energi tadi, Uniba harus menjadi motor penggerak di Kalimantan. Setuju? Setuju. Ini anak muda. Aku coba merubah sudah 20 menit, belum berubah. Suaranya saja aku butuh setuju. Pak Rektor, wajar dia jadi rektor. Bisa jadi menteri ini Pak Rektor. Ini mahasiswa anak-anakku yang saya cintai. Setuju? Setuju, suara dalam. Nggak ada pendekar di dunia suaranya seperti semut. Setuju? Baru ada tanda-tanda. Ini baru tanda-tanda. Anak-anakku, mau jadi siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Yang mau kaya? Yang coba fantasi kita tidak maju, yang tua-tua tidak ada angkat tangan, terutama KTN. Makanya pangan ini rusak. Disuruh kaya aja, disuruh berdoa, ucapan adalah doa. Dan yang mengatakan ini, saya kurang tidur nih, terbang sini. Kemarin dari luar negeri, dari Singapura, Bali, Makassar terbang ke sini, baru ke Kalsel, lusa ke Jakarta. Aku minta suaranya saja mengatakan siap kaya dan membangun IKN. Ini yang dari KTN aku malu. You anakku. Nggak ada tangannya naik. Ada yang naik tapi begini. Nggak ada pendekar naik tangannya. Apalagi itu gini, selfie. Itu apa-apaan semua itu. Siapa yang mau kaya? Ini baru. Tahu, kalau mau sukses, sudah jelas tadi, Indonesia adalah nomor 1 dunia energi khusus nikel. Yang terbarukan adalah biofuel, itu adalah sawit terbesar dunia. Sudah 2, batu bara nomor 3 dunia. Artinya Anda menjadi pemainnya 3 hal ini. Menjadi dari upstream ke downstream, dari hulu ke hilir. Insya Allah Indonesia menjadi negara superpower. Tapi Anda pelakunya. Dan itu tidak ada teknologi yang luar biasa. Nah, kalau mahasiswa mau membuat lompatan, gampang. IP 4 gampang. Gampang. Kami S2 4,0, 17 bulan, S3 4,0, juga 17 bulan. IP 4,0, main-main. Ini aku bocorkan, maaf Pak Rektor, Siap. Wakil Rektor ya. Aku bocorkan bagaimana IP 4,0. Aku cuma main-main tuh. Cuma santai-santai, ketawa-ketawa aja. Caranya adalah, ini aku pakai lobby tingkat tinggi, ini juga aku pakai bilateral dengan negara lain. Caranya adalah, 1, kalau mau IP 4,0, tulis otaknya dosennya. Caranya menulis otak dosennya, itu tidak jauh-jauh, karena kami dosen. Sebentar lagi profesor. Otaknya dosennya, makalahnya yang selalu diulang, itu saja. Bukunya yang dibuat, itu dibaca. Nggak jauh otaknya dari situ. Dan ingat, masukkan dosenmu ke surganya dia. Kata-kata yang dia senangi, tulis di dalamnya. Dan dia tersentuh. Pasti dia kasih A. Ada dulu salah satu profesor killer, almarhum. Dan kalau ada kebaikan, insya Allah almarhum juga, Profesor Ibrahim Manua, dia dapat pahala. Killer, cuma dia selalu B. Waktu itu, kami pegawai, 15 tahun, menteri 5 tahun, 20 tahun kami birokrat, pengusaha juga sudah 15 tahun, 20 tahun, akademisi juga kami dosen mengajar, 3-3 saya jalankan. Kenapa? Biasanya kalau pegawai negeri, miskin. Biasanya kalau dosen, miskin, minta maaf. Biasanya kalau pengusaha, tidak kuliah. Benar? 3-3 mitos ini aku gugurkan. Kami ingin gugurkan. Kenapa? Terlalu banyak waktu kita buang. Harusnya kerja 20 jam. Apalagi yang muda, 25 jam. 1 jamnya cari sendiri. Saya kembali tadi, bagaimana 4,0? Aku tulis. Contoh Profesor Ibrahim Manua. Ada 2 dosen dulu, Menko Kesra, mengajar tidak pernah ketemu, tiba-tiba beri ujian. Prelude. Kami dapat 98. Caranya adalah, yang Prof. Ibrahim Manua,
yang selalu ditulis di koran. Ada 3 edisi di Fajar aku baca. Masalah transgenik. Transgenik cocok di Indonesia karena dia konsultan di situ. Teman-teman saya semua yang jago ada dari perguruan tinggi, kita sama-sama ada 37 orang. Saya tanya yang 36, teman, you tulis apa tadi transgenik? Wah, itu tidak benar gini-gini. Saya bilang, kamu B atau C. Nah, kenapa? Kamu menulis sesuai otakmu. Yang periksa adalah dosen. Otaknya dulu kita tulis. Nanti kita jadi menteri, betul rubah otaknya yang mengajar kita kalau dia keliru. Nanti setelah punya pulpen yang bisa bertanda tangan kebijakan, baru kita merubah cara berpikirnya. Terus, kamu C teman. Enggak jauh C. Terus, kalau Bapak, aku tulis transgenik sangat cocok di Indonesia. Dan saya tunjuk Jene Ponto karena dia di situ profesor itu berpraktek. Aku tulis ini cocok, sudah benar. Apa yang di otaknya dia tulis di media waktu itu, aku tinggal pindahkan. Apa yang terjadi? A+. Begitu masuk, yang mana namanya Amran? Siap, Pak Prof. Jenius kamu. Bagaimana dibilang? Jenius. Otaknya saya tulis dosen saya. Benar? Jangan sibuk cari buku lain. Ada mantan menteri dulu, Syarifuddin Barsa, ini pendapatnya, bukan itu yang ngajar kita, teman. Yang ngajar ini, Profesor Ibrahim. Yang kedua, Menko Kesra, Basri Hasanuddin. Beliau mengajar, tahu apa yang saya lakukan? Semua promosi doktornya, profesornya, aku cari bukunya. 17 tahun yang lalu. Aku cari otaknya. Begitu ujian, masuk 3-3-nya otaknya. Di preliumnya, promosi doktornya. Saya tinggal urai. Bab 1, bab 2, bab 3. Karena 3 bab masuk, 3 bab dari buku itu. Tinggal dia tertukar-tukar. Hampir aku tulis sesuai bab sekian 17 tahun yang lalu. Tahu, dapat 98. Masuk dicari. Yang mana ini? Amran yang mana? Siap. Ini calon menteri ini. 4 tahun kemudian betul-betul jadi menteri. Amin. Gampang kan IP 4,0? Gampang. Tambah. Gampang IP 4,0. Tulis otaknya dosen. Diterangkan, hati-hati. Diterangkan, jangan coba-coba menulis. Sekarang rekam, lihat. Ini unlimited. Tampungannya ini otak. Kertas itu ada batasnya. Ini tidak ada batasnya. Lihat saja konsentrasi penuh. Lupakan dulu pacarnya, apanya, masalahnya, kos-kosannya, lupakan. Konsentrasi penuh. Maaf, anak saya yang tertua, 4,0, dia sekarang di Australia, dan dia tidak punya buku dan pulpen. Dan tidak bawa buku dengan pulpen ke tempat kuliah. Sekarang di Australia, tahun depan selesai. Dia 4,0. Yang penting masuk, wajib dia ikut kuliah. Mendengarkan, ini, memorinya, kala itu Pentium 10. Ada Pentium 10 sekarang. Kala itu. Ini tidak terbatas. Oke, IP 4,0. Jadi pengusaha aku campur ya. Karena satu kali aku datang, kamu kaya, kamu konglomerat, kamu menteri, kamu kuasai IKN. Itu. Jadi pengusaha juga begitu, lobby. Kami pernah ingin memenangkan tender. Kami orang kecil, kami menangkan. Caranya adalah singkat cerita, yang menentukan tender. Aku bicara, mau jadi distributor semen waktu itu. Aku ajak mereka. Saya mau ketemu sekretaris yang nggak mau berikan waktu. 3 bulan minta waktu, nggak terima. Aku tunggu di bandara, saya temani naik pesawat. Singkat cerita, diskusi di atas pesawat. Dia bilang, adik mau kemana? Dan aku pakaian kayak orang gila. Supaya jadi perhatian. Duduk di sampingnya. Dia lihat. Adik mau kemana? Mau ketemu bapak. Dia bilang orang gila betul. Ini rambut aku acak-acakin. Supaya dia perhatikan saya kan. Konsentrasinya pecah. Bahwa ini jangan-jangan aku dibunuh nanti ini orang. Itu strategi perang. Begitu di atas 15 menit ditanya. Adik mau kemana? Nih mau ke Jakarta. Gini mendarat bawa. Diginiin tangannya. Saya bilang aku terbang mau ketemu bapak. Mau apa? Aku ingin distributor semen. Terus kenapa? Aku mau menghadap bapak. Aku ini anak bangsa. Nenekku beberapa meninggal gara-gara mempertahankan ini republik. Masa aku tidak bisa jadi distributor semen? Bapak hinakan nenek-nenek kita. Termenung dia. Kamu punya modal? Enggak. Baru selesai mahasiswa. Kamu punya uang? Enggak. Punya pengalaman? Lebih-lebih. Kamu bagaimana punya pengalaman? Aku dari desa.
dari kampung, tapi aku mau jadi distributor. Terus modalmu apa? Nyawaku yang paling saya cintai, tidak bisa kutukar dengan pabrimu, tembak, cabut nyawaku kalau aku hianati Bapak. Termenung, ini siapa ini anak? Mendarat aku dipanggil, sini. Jadi kamu sehat ya? Sehat Pak. Yang tidak sehat, anggotanya Bapak tidak mau terima saya. Saya ini anak bangsa. Kamu pulang. Terus, gimana mau ikut sama saya? Enggak, mau pulang. Saya sudah ketemu Bapak, dan nanti dipertemukan di akhirat kelak. Ditanya, kenapa kau tidak terima itu anak? Dan tanggung jawabnya adalah, di Bapak, bukan saya lagi. Ini kisah nyata, pulang, singkat cerita, diterima. Pulang, diterima, menang, dapat, alhamdulillah, dirut bersangkutan. 15 tahun, mungkin kemudian, jadi dirut saya di perusahaan. Terus dia bisik, kenapa ambil saya dirut? Supaya kau rasakan bagaimana dirut modern. Terima siapa saja yang datang, apalagi generasi muda, apalagi dari Uniba. Ini nanti kalau pakai jas baru mau diterima. Nah, nanti anak-anakku, kalau ada mau bertanya boleh. Katena, salam sama Pak Menteri ya. Salam sama ketuanya. Katena. Ketua Katena mana? Bapak. Samboja. Bapak Ketua Samboja Pangan. Bidang apa itu Samboja? Ketua Katena di sini. Kecamatan? Salah satu bagian jadi IKN itu Sepaku dan Samboja. Enggak peduli. Negara. Enggak peduli. Kalau perlu Bapak ketua kelompok pun enggak apa-apa. Tapi bisa getarkan ini IKN. Ya Pak ya. Bapak jenggotnya panjang. Itu adalah simbol perlawanan. Harus bangkit. Pak Ketua Alumni, Pak Anggota DPR, Pak, gerakan, empowerment. Gerakan ini alumni-alumni. Genggam ini IKN. Jangan, orang lain boleh masuk. Tapi harus didominasi putra-putri terbaik yang ada di Kalimantan. Jadi Bapak jadi pertahanan di sini. Biar aku genggam juga timur bersama teman-teman. Tapi kalau Bapak panggil saya di sini, aku temani di sini berjuang. Berjuang tanda petik ya. Berjuang untuk kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan sumber daya alam kita. Kita yang gunakan sendiri. Anak-anakku, rubah mindset mulai ini detik. Jangan keluar pintu. Kalau Anda tidak merubah mindset. Change your mindset, you can change the world. Kalau kamu rubah mindset, kamu akan rubah dunia. Kalau Anda tidak merubah mindset, jangan mimpi Anda berubah. Biar malaikat turun berwujud manusia, mengatakan Anda berubah, tidak akan berubah. Kalau bukan Anda merubahnya sendiri. Allah juga, ada ustaz tadi, mengingatkan kita, bahwa tidak akan berubah nasib kita kalau bukan kita merubah. Jangan mimpi dari langit, jangan mimpi dari ustaz, jangan mimpi dari malaikat yang turun. Tapi Anda yang merubah, rubah mindsetnya. Kalau mindsetnya adik-adik sudah berubah tindakannya. The power of action. Rubah tindakan tiap hari. Yang biasanya ada punya IP 4,0. Angkat tangan. Ada? Alhamdulillah, ajar itu 4,0. Yang 3, wah, banyak, luar biasa. Anak-anakku, aku minta besok 4,1. Satunya urus. Ya, caranya tadi sudah tahu kan? Mulai yang mengajar dosen, cari makalahnya. Baca otaknya di situ, dan kalau dia menerangkan, perhatikan baik-baik. Karena itu pasti tidak lari dari situ. 90% itu yang dia tulis. Ya, anak-anakku, rubah mindset. Kesimpulan kita, rubah mindset. Kita harus ketahanan pangan kita jaga, ketahanan energi kita jaga, karena kita sumber daya terbesar dunia. Bukan saja kita ketahanan, bahkan bisa kita jadikan lumbung pangan dunia. Bukunya kami tulis waktu itu sampai 2024, 45. Nah, kalau setelah itu sumber daya sudah siap, sumber daya alam sudah siap, sekarang sumber daya manusia, Uniba. Uniba, rubah mindset. Kalau tidak rubah mindset, cara berpikir, tidak akan Anda berubah. Tidak bisa merubah IKN.
Tapi kalau ini merubah, dalam ruangan ini bisa getarkan Indonesia melalui IKN. Bung Karno memenangkan dengan tim 9 memerdekakan Indonesia, hanya 9 orang yang berpikir. Nah, ini ada berapa kita dalam ruangan ini? Kalau sudah rubah mindset, actionnya dirubah. The power of action. Kalau actionnya sudah berubah, ini persisten. Persisten ini menjadi karakter Anda berubah. Karakternya berubah, fisiknya tidak berubah, tapi karakternya berubah. Kalau karakternya berubah, habitnya berubah, ini menjadi sukses. Karena orang-orang apa yang dipikirannya, kalau pikirannya cuma gosip, gosip yang keluar. Kalau pikirannya cuma menghina orang, hinaan yang keluar. Tapi kalau pikirannya, orang yang hebat adalah gagasan, ide baru yang selalu dipikirkan. Itulah orang-orang masa depan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.